Hai Sobat Kimia, kembali lagi bersama aku, Isyam Masyadi. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya antar molekul dan ikatan logam. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia, seperti ikatan ion, kovalen, dan logam yang semuanya adalah ikatan antar atom dalam membentuk molekul, sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul. Dipol artinya dua kutub senyawa yang memiliki dipol adalah senyawa yang memiliki kutub positif di satu sisi dan kutub negatif di sisi lain. Senyawa yang memiliki dipol biasanya disebut dengan senyawa polar. Gaya antar molekul terdiri dari gaya van der Waals. Gaya van der Waals terjadi antar molekul polar di mana molekul polar memiliki ujung-ujung yang muatannya berlawanan. Ketika dikumpulkan, maka molekul polar akan mengatur dirinya membentuk formasi sedemikian hingga ujung yang bermuatan positif akan berdekatan dengan ujung yang bermuatan negatif dari molekul lain dengan formasi yang tidak tetap, karena molekul selalu bergerak dan bertumbukan atau bertabrakan. Contohnya HCl, HI, dan HBr. Lalu ada gaya London, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar yang lemah akibat terbentuknya dipol sesaat. Karena adanya aliran elektron suatu getaran dalam sebuah molekul menginduksi suatu geseran elektron-elektron suatu molekul di sebelahnya. Jadi urutannya adalah molekul, lalu polarisasi, lalu gaya London. Contoh Br2, I2, dan H2. Selanjutnya ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada suatu molekul dengan atom hidrogen, oksigen, atau fluor pada molekul yang lain. Gaya tarik antar molekul yang terjadi memiliki kekuatan 5-10% dari ikatan kovalen. Contohnya HF, H2O, HN3, CH3OH, dan C2H5OH. Jenis-jenis gaya dipol. 1. Gaya dipol sesaat. Gaya dipol sesaat atau dispersi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang bersifat nonpolar. Contoh, molekul H2 dengan molekul H2. Yang kedua, gaya dipol permanen, yaitu merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang bersifat polar. Contoh, HCl dengan molekul HI. Yang ketiga, gaya dipol-dipol terimbas. Gaya dipol-dipol terimbas merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang bersifat polar dan nonpolar, di mana molekul polar akan mengimbas molekul nonpolar di sekitarnya, sehingga molekul nonpolar akan mengalami dipol sesaat. Contoh, molekul HCl dengan Cl2. Keempat, gaya ion dipol. Gaya ion dipol merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang bersifat ionik dengan molekul polar. Contoh, NaCl dengan HF. Kelima, gaya ion terimbas. Gaya ion terimbas merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang bersifat ionik dan molekul nonpolar. Contoh, NaCl dengan CCl4. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Maka dari itu, kulit terluar atom logam relatif longgar. Terdapat banyak tempat kosong, sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain. Mobilitas elektron dapat dalam logam sedemikian bebas, sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom,
tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan atau larutan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Sifat-sifat atom logam. 1. Berupa zat padat pada suhu kamar. Logam berupa zat padat pada suhu kamar akibat adanya gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara elektron valensi dengan ion positif logam. Yang kedua, dapat ditempa atau tidak rapuh. Logam dapat ditempa, dikelompokkan, dan dapat digolongkan menjadi kawat. Hal ini akibat kuatnya ikatan logam, sehingga atom-atom logam hanya bergeser, sedangkan ikatannya tidak terputus. Yang ketiga, sifat mengilap. Bila cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi yang mudah bergerak tersebut akan tereksitasi. Ketika elektron yang tereksitasi tersebut kembali kepada keadaan dasarnya, maka energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu di daerah yang tampak cahaya akan dipancarkan kembali. Peristiwa ini dapat menimbulkan sikap kilap yang khas pada logam. Yang keempat, daya hantar listrik. Daya hantar listrik adanya elektron valensi yang mudah bergerak. Elektron-elektron valensi tersebut bebas bergerak dalam medan listrik yang ditimbul akan sumber arus sehingga listrik dapat mengalir melalui logam. Yang kelima, daya hantar panas. Sama halnya dengan daya hantar listrik, daya hantar panas juga disebabkan adanya elektron yang dapat bergerak dengan bebas. Bila bagian tertentu dipanaskan, maka elektron-elektron pada bagian logam tersebut akan menerima sejumlah energi, sehingga energi kinetiknya bertambah dan gerakannya makin cepat. Elektron-elektron yang bergerak dengan cepat tersebut menyerahkan sebagian energi kinetisnya kepada elektron lain, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas dan pembahasannya yaitu menguap sama artinya mengubah partikel cair menjadi gas. Untuk menjadi gas dari cairan, maka partikel-partikel yang berinteraksi harus memisahkan diri. Energi penguapan menunjukkan besar energi yang diperlukan untuk memutus interaksi antar partikel. Semakin kuat interaksi atau gaya tarik-menarik antar partikel, maka dibutuhkan energi penguapan lebih besar. Jadi, gaya interaksi terkuat pada soal ini adalah air dengan delta H evaporation terbesar. Mari kita bahas. Pada ikatan logam, elektron valensi bergerak sangat bebas, terdelokalisasi, dan tidak terikat dengan atom tertentu. Hal ini dikenal sebagai larutan elektron. Karakter elektron pada ikatan logam tersebut semakin menegaskan sifat daya hantar listrik dan panas, serta kemampuan logam untuk dapat ditempa.